nasi stroberi gitu. Nasi stroberi itu maksudnya bukan saya mengecapnya negatif ya Bapak dan Ibu. Nasi stroberi itu positifnya adalah mereka multitask, mereka sangat kreatif. Tapi satu hal yang menjadi tantangan bagi kita mempunyai anak zaman sekarang adalah anak-anak kita tidak terlalu tahan dengan tekanan sosial dan tekanan emosional. Padahal persoalan sosial, persoalan emosional itu adalah persoalan atau bahan bagi mereka, bagi anak-anak kita untuk survive ke masa depan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya persoalan dia pinter atau dia cerdas, tapi anak-anak kita akan survive ke masa depan itu salah satunya adalah karena kehebatan dia dalam mengantisipasi persoalan sosial dan emosional. Sekarang di Indonesia, ibu dan bapak anak-anak yang berpotensi atau yang memang sudah terpapar ke depresi atau bermasalah dengan kesehatan mental itu jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya mencapai angka sekitar 20 juta orang. Mudah-mudahan anak kita, ponakan kita, cucu kita tidak termasuk dari 20 juta orang ini. Jadi 20 juta orang ini adalah anak-anak yang sering kita sebut nggak kuat dengan persoalan sosial, nggak kuat dengan tekanan-tekanan yang emosional. Misalnya kalau pulang dari sekolah nggak ada nasi, nggak kuat nahan lapar gitu ya Bapak Ibu ya, bawaannya marah, bawaannya ngamuk gitu. Itu kalau dia umur SD. Kalau nanti di SMP tidak disembuhkan, dia akan menjadi seorang suami yang sering disebut dengan absent husband. Absent husband itu adalah suami yang fisiknya bagus gitu Bapak Ibu ya, secara fisik bagus, tetapi secara mental, secara emosional, suami umurnya mungkin 30 tahun, laki-laki itu, tetapi umur psikologisnya di bawah umur 30 tahun. Banyak itu terjadi di Indonesia, banyak Bapak dan Ibu, kita harus akui itu. Bapak Ibu sudah sangat paham lah dengan persoalan ini, persoalan perceraian, persoalan perselingkuhan, persoalan KDRT di Indonesia. Salah satu penyebab terbesarnya adalah berawal dari banyaknya kaum laki-laki atau kaum perempuan yang tidak kuat dengan tekanan sosial dan tekanan emosional. Nah sekarang kita diskusikan ini Bapak dan Ibu, yaitu kira-kira gimana cara menjadikan anak kita tangguh. Ini kan target kita ya Bapak Ibu ya, kita keluar rumah, kita bekerja pagi, sore sampai malam, pengennya nanti anak-anak kita itu menjadi anak yang tangguh. Nah anak yang tangguh itu biasanya Bapak dan Ibu hasilnya sebenarnya kita baru bisa lihat setelah umur 15 tahun. Jadi 0 sampai 15 tahun itu masih bentuknya menggali, merawat, menjaga, membiasakan. Nah biasanya karakter tangguh itu biasanya menjadi kepribadian di atas umur 15 tahun. Di atas, kenapa disebut 15 tahun? Karena di umur 0 sampai 15 tahun itu adalah masa terbaik sebenarnya untuk Bapak Ibu ya, membiasakan, menghebatkan karakter-karakter yang ada di diri anak-anak kita. Nah 0 sampai 15 tahun itu pekerjaan kita Bapak Ibu adalah Bapak dan Ibu bekerja sama untuk urusan karakter ini. Kalau ibu-ibu di rumah masih kecil anaknya 0 sampai 7 tahun, jangan sampai tidak menghatamkan sirah nabawiyah kepada anak kita. Nah, gitu Bapak Ibu ya, 0 sampai 7 tahun. Istri bapak-bapak di rumah belikanlah buku sirah nabawiyah dan khatamkanlah, ceritakanlah ini kepada anak-anak. Karena di situ ada sekian puluh karakter Rasulullah SAW. Salah satunya ada karakter ketangguhan ini yang di umur 0 sampai 7 tahun mungkin anak-anak kita nggak ngerti ya Bapak Ibu ya, tapi dia simpan di bawah sadarnya dia. Dan Allah memberikan kemampuan menyimpan di bawah sadar anak-anak 0 sampai 7 tahun itu bisa bertahan, bisa sampai 6 tahun, bisa sampai 10 tahun. Jadi ini kerjasama kita. Nanti Bapak Ibu punya anak umur 7 tahun ke atas, semua karakter yang tadi ada di dalam sirah itu yang sudah diceritakan oleh istri atau orang-orang yang ada di rumah, kita bekerja. Nanti umur 8 sampai umur 15 tahun tugasnya Bapak ini. Tugasnya Bapak untuk apa? Untuk mempraktekkan. Nah gitu Bapak Ibu ya. Misalnya nanti kita bahas anak yang tangguh. Nah anak yang tangguh ini Bapak bilang sama ibu, sama istri, kalau ibu dan kalau istrinya di rumah, ambil dari dalam sirah itu, terserah sirahnya yang mana. Kalau saya agak lebih gampang itu persoalan karakter ini bacanya sirah Sayyid Ramadan Al-Buti, agak lebih gampang itu Bapak Ibu ya. Jadi lebih gampang melihatnya. Bapak Ibu bisa melihat sirah yang lain. Kalau di Sayyid Ramadan Al-Buti itu sirah nabawiyah itu lebih gampang kita milah-milahnya gitu Bapak Ibu ya. Mana yang ketangguhan itu kan daya tahan gitu Bapak Ibu ya, daya cepat mengatasi kelentingan, kelenturan itu ada di dalam cerita Rasulullah SAW. Nah 0 sampai 7 tahun Bapak ceritakan, Ibu ceritakan.
Nah, pesan kepada istri menceritakan itu nggak boleh sambil lalu gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya menceritakan ketangguhan Rasulullah SAW, kelentingan Rasulullah SAW, kelenturan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika hijrah misalnya. Nah, ketika itu ibu bilang sama istri menceritakannya kalau memang perlu dengan air mata, perlu dengan air mata. Dia Pak Ibu jangan tahan-tahan. Karena anak-anak akan menyimpan semuanya itu di bawah sadarnya dia, dan itu modal besar buat bapak nanti di umur 8 sampai 15 tahun untuk gampang mempraktekkannya kepada anak kita. Jadi nanti umur 8-15 tahun bapak-bapak tugasnya nggak usah cerita lagi gitu ayah. Jadi kalau ada persoalan anak-anak 8 sampai 15 tahun, bapak gampang misalnya gini, ya aku dibully sama temanku di sekolah. Gampang tuh bapak ibu. Gitu. Kita ceritakan menurut Mas gimana bagusnya? Kalau dibully sama teman bagusnya seperti apa? Apakah kita memaafkan? Apa kita memukul ulang atau apa? Nah, ini kita praktekkan kepada anak-anak kita di usia 8 sampai 15 tahun. Nah, Bapak dan Ibu menjadi anak-anak kita 15 tahun ke atas, dia tidak menjadi anak yang tangguh kalau dia nggak melewati dua ini. Ya Bapak Ibu ya. Nanti kita agak detailnya kita bahas insya Allah. Jadi di umur 0 sampai 7 tahun nggak ada di bawah sadarnya dia itu, di imprimnya itu, di bawah sadarnya itu cerita-cerita tentang ketangguhan Rasulullah SAW atau tentang sahabat-sahabat, sahabiah, atau mungkin tentang ulama-ulama salaf, atau mungkin tentang kakek-kakeknya. Itu nggak ada di bawah sadarnya itu. Sehingga ketika dia berhadapan dengan persoalan umur 8 sampai 15 tahun, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu Bapak Ibu. Apalagi bapaknya tidak terlibat di usia 8 sampai 15 tahun. Jadi misalnya kalau anaknya menghadapi tekanan di umur 8-15 tahun, bapaknya jangan bilang, udah biar bapak aja nanti yang selesain. Jangan Pak, karena usia itu adalah usia harusnya role play gitu Bapak Ibu, harus anak ngadapin persoalannya. Kita di usia itu tidak lagi menjadi seorang teacher, tapi menjadi coach gitu Bapak Ibu ya. Jangan menjadi guru. Kalau jadi guru maksud saya begini, kalau anak ada persoalan, ya aku gini gitu, ya udah sini biar dia selesaikan. Itu jadi guru tuh Pak, dalam tanda petik ya. Yang dibutuhkan anak 8-15 tahun jadi coach, jadi pembimbing gitu Bapak Ibu ya. Jadi pembimbing itu kan banyak nanya gitu Bapak Ibu ya, banyak nanya. Menurut abang bagusnya gimana? Seperti yang dipraktekkan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail ketika Nabi Ismail umurnya 2 digit gitu ya Bunda ya. Yang Nabi Ibrahim mengatakan Nabi Ismail, maaf nih mas, ayah demunti Allah menyuruh menyembelih lehermu. Satu kalimat coaching itu adalah Nabi Ibrahim mengatakan, menurutmu bagaimana mas? Gitu ya, menurutmu bagaimana? Ditanyakan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nah, Bapak Ibu yang berkata Allah, kita mudah-mudahan kita nggak melupakan 2 tahapan ini agar nanti kita nggak menjadi orang tua yang bangkrut gitu Bapak Ibu. Orang tua yang bangkrut itu maksud saya begini, orang tua yang merasa bahwa setiap hari kita pergi keluar rumah nyari uang atau apa gitu. Kita berpikir kita sudah habis-habisan nyari uang dan memberikan yang terbaik buat anak. Tapi umur 15 tahun nggak ada yang kita dapat dari anak-anak kita gitu Bapak Ibu ya. Kecuali kecapean, lelahan ke kita. Pas 15 tahun, umur 16, 17, 18 tahun, kita ngelihat anak kita makan terlambat, dia marah, dia ngamuk gitu Bapak Ibu ya. Kamar mandi ngantri kamar mandi aja, adiknya mandi agak lama sedikit dia ngamuk gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya uang jajan kurang dia kemudian ngambek gitu. Bayangkan Bapak Ibu umur 15 tahun kita mendapatkan anak semacam ini, apakah nggak miris gitu Bapak Ibu ya? Ya Allah, ngapain aja gua umur 15 tahun anak-anak gitu. Pagi-pagi pulang sore berdesakan di kereta dan yang lain. Khawatirnya kita menjadi orang tua yang bangkrut, memberikan yang menurut kita sudah yang terbaik, tapi bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Bapak dan Ibu yang berkata Subhanahu wa taala, kita pembahasan kita beberapa waktu yang lalu sudah, mudah-mudahan kita sudah sepakat ya. Ini target kita dalam mengurus anak-anak kita. Sepakat ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya. Jangan ninggalin anak yang lemah. Sepakat ya. Kita cari makan yang halal dan baik, kemudian kita sepakat ngurusin spiritual anak, ngurusin emosional anak. Kenapa bapak-bapak sudah capek luar biasa bekerja dari malam, dari pagi pulangnya tengah malam, kemudian subuh-subuh maksain diri dalam tanda petik untuk pergi sholat subuh ke masjid. Kenapa kita ngajar anak kita untuk sholat subuh ke masjid? Kita contohkan kepada anak kita kenapa harus pergi sholat subuh ke masjid. Karena apa Bapak dan Ibu? Karena adalah keinginan untuk melahirkan anak-anak yang usia psikologisnya nanti lebih matang dari usia biologisnya. Itu Bapak Ibu ya. Anak-anak yang nanti yang kita sebut dengan anak-anak yang tangguh gitu. Ayo udah ya.
Kenapa Bapak Ibu yang mulia Allah Ta'ala, kalau kita lihat Rasulullah SAW, ketangguhan Rasulullah SAW itu, kita lihat ya Bapak Ibu ya, nggak punya ayah, nggak punya ibu gitu ayah bunda ya. Kemudian Masya Allah banyak betul halangan-halangan Rasulullah SAW yang sudah beliau dapatkan sejak dari kecil. Kalau kita melihat dari sisi pendidikan Bapak dan Ibu yang sisi tarbiyah, ini adalah bentuk yang sangat luar biasa ibrah buat kita, bahwa pendidikan ketangguhan itu tidak bisa diajarkan hanya di usia-usia ketika dia besar. Tapi ketangguhan itu dimulai sejak dari kecil. Kapan itu Bapak dan Ibu ketangguhan itu dimulai? Banyak orang yang menyebutnya sejak usia 0-2 tahun. Tetapi kalau dalam prinsip tarbiyatul aulad fil Islamiyah, ketangguhan itu sebenarnya bisa dimulai dari ketika bapak memilih jodoh sebenarnya, ayah bunda. Ketika seorang calon istri memilih jodoh sebenarnya. Jadi kita sudah melihat ketika bapak dan ibu kemudian berjodoh, kita sudah melihat, si ibu sudah melihat, ini calon suamiku ini atau suamiku ini punya ketangguhan atau tidak. Sebenarnya kita udah bisa lihat. Kalau dia nggak punya ketangguhan, ibu segera memperbaiki ketangguhan istri suami, supaya apa? Kalau nanti Allah amanahkan anak, jangan menitipkan, mewariskan hal-hal yang tidak tangguh kepada anak kita. Nah, baik. Nah, ibu bunda yang mulia Allah Ta'ala, bagaimana proses menjadi anak tangguh itu? Saya buatkan narasi sederhana seperti ini, ayah. Ketika seorang anak ayah, misalnya anak ibu, sering dan terus-menerus mendengar kata-kata tangguh, ini yang tadi saya sebutkan. Kalau di usia 0-7 tahun nih, ibunya sering membacakan Sirah Nabawiyah, ketangguhan Rasulullah SAW. Setiap hari dibacakan, Rasulullah hijrah, Rasulullah menahan rasa sakit, Rasulullah waktu berbuka puasa misalnya, ada 85 orang sahabat baru pulang dari peperangan yang berbuka puasa, cuma ada 1 kurma. Diceritakan itu pada anak 0-7 tahun. Sering gitu Bapak Ibu, sering gitu sepanjang 0-7 tahun. Nah, ini yang saya sebutkan itu. Ketika seorang anak sering terus-menerus mendengar kata-kata tangguh, ya Bapak Ibu, maka dia akan berpikir tangguh. Iya bunda ya. Jadi kalau dia sering dengar, itu Bapak Ibu ya, lama-lama itu masuk ke dalam ruangan kognisinya dia, gitu ya bunda. Kalau terpikir tangguh, lama-lama dia akan melakukan ketangguhan. Nah, itu logikanya Pak. Itu sederhananya membuat karena anak menjadi tangguh. Jadi banyaklah bercerita, itu banyaklah mendengarkan kepada anak tentang hal-hal yang tangguh. Tangguh itu seperti gini Pak ayah bunda, ketahanan anak, daya lenting anak, gitu ya. Kalau dia jatuh mungkin dia nangis, dia sakit, tapi nggak lama-lama gitu Bapak Ibu. Ya, kalau dia terima rapor misalnya nilainya nggak terlalu baik, nggak lama-lama nangisnya gitu ya bunda ya. Tetapi dia bisa kita ajak, kita latih untuk bangkit kembali, gitu ya bunda ya. Baik. Nah, kalau dia sering mendengar kata-kata tangguh, gitu Bapak Ibu ya, maka dia akan berpikir tangguh dan akan bertindak tangguh, bertindak tangguh. Jadi kalau kita sering orang kita sering disebut oleh orang, misalnya kita ada masalah nih Pak, ya, udah kamu ini aja, fight aja. Kalau kita sering mendengar ada teman kita bilang, ayo fight gitu. Lama-lama kita berpikir fight atau enggak? Berpikir fight Bapak Ibu. Karena itu yang sering kita dengar. Kita dengar sama dengan bapak-bapak kalau ada masalah punya teman yang emosi negatifnya banyak. Tidak mudah ya. Kalau kita ada masalah punya teman yang emosi negatif banyak. Yang keluar dari teman kita apa setiap hari? Udahlah, nyerah aja, udah takdir, udah dulu cuma dia bisanya cuma gini, itu aja yang didengar. Lama-lama kita bertindak negatif bukan? Bertindak negatif Bapak dan Ibu. Baik. Nah, kalau dia sering bertindak tangguh, maka cenderung dia akan berkarakter tangguh. Itu logika sederhananya membuat anak menjadi tangguh. Sering dengarin kata-kata tangguh waktu dia kecil. Ketika dia kecil itu lewat berkisah, lewat bermain, dia sering dengar kata tangguh. Kemudian insya Allah dia akan berpikir tangguh kalau ada apa-apa. Misal dia akan melakukan ketangguhan itu. Kalau dia bertindak tangguh, sering dia bertindak tangguh, lama-lama akan menjadi kepribadiannya gitu Bapak Ibu. Terutama ini di umur 15 tahun ke atas. Jadi tugas kita Bapak Ibu yang tadi saya bikinkan narasi ini, itu kerjakan sampai umur 15 tahun. Mudah-mudahan nanti 15 tahun dia akan punya kepribadian tangguh, tidak lagi karakter, itu Bapak Ibu ya. Baik. Nah, apa itu karakter tangguh? Ada atau tidak ada orang, nggak ada kita atau ada kita, maka anak kita akan melakukan ketangguhan itu. Ayo, tadi yang saya sebutkan itu ya, yang nggak gampang menyerah, yang daya tahan luar biasa, kemudian daya banjingnya luar biasa dan lain-lain. Nah, dia akan melakukan ketangguhan, dan ketangguhan itu dilakukan bertahap karena Allah. Jadi kalau misalnya anak kita sudah latih, misalnya kalau dia raportnya nggak begitu bagus, kemudian dia sedih, kita terima kesedihannya, tapi kita bilang, abang, hidup belum selesai bang, gitu. Jadi gimana ya,
aku bisa nggak menjadi lebih bagus lagi? Lebih bagus lagi bang, bisa semester depan. Gimana caranya ayah? Gitu Bapak Ibu ya, kita lakukan. Nah yang paling penting ayah dan bunda adalah anak-anak mengatakan bahwa ya, aku tidak lagi nangis kalau terima rapor yang tidak baik hasilnya. Nah tugas kita adalah melandaskan semua ketangguhan anak itu dengan menyebut nama Allah. Gitu Bapak Ibu ya. Semua yang kamu lakukan nak, semua itu atas izin Allah. Tugas kita adalah, tugas kamu adalah kamu berusaha untuk baik semester depan, gitu Bapak Ibu, dengan jangan melupakan semua ini karena Allah. Ya Bapak Ibu. Kalau tidak ayah bunda, nanti dia akan menjelma menjadi anak-anak yang agak sedikit jumawa kalau tidak dasarkan kepada Allah gitu ya. Jadi over PD lah kita ya bunda ya. Banyak sekarang yang anak-anak over PD gitu ya bunda. Tapi semuanya kita. Nah oleh sebab itulah kemarin saya sebutkan pada ayah dan bunda, kalau anak kita sudah melakukan ketangguhan itu, kalau ayah bunda memuji, ya memuji, ini penting banget ayah bunda di rumah. Kalau anak misalnya, ya aku tadi jatuh, tapi aku nangis karena sakit, tapi aku nggak ini lagi ya, mungkin nggak ngambek, nggak apa gitu. Nah kita bilang, ya Allah bagus banget anak ayah sudah tahan. Tapi kalau memuji anak, jangan lupa apa Bapak Ibu kemarin kita bahas, jangan lupa penanaman tauhidnya, gitu Bapak Ibu ya. Apa itu menanam tauhidnya? Kalau kita bilang, ya Allah bagus banget anak ayah, tahan banget anak ayah, koma, atas izin Allah. Itu penting tuh Bapak Ibu, penting banget ya. Karena nanti tipis tuh Bapak Ibu. Anak-anak yang over PD, ketangguhan itu berdasarkan hanya keterampilan semata-mata di kehidupan dunia ini, nanti dia khawatirnya besar akan jumawa gitu Bapak Ibu ya, akan meremehkan orang. Tapi kalau kita sebut dari awal, semua itu atas izin Allah. Seperti Rasulullah SAW mengatakan kepada anak-anak muda di zaman dahulu, kalau engkau punya kekuatan yang sangat luar biasa, sehebat apapun kekuatan engkau, kalau tidak diizinkan sama Allah SWT, nggak akan pernah terjadi. Gitu Bapak Ibu ya. Ini luar biasa nih ayah bunda ya. Nah, kemudian bagaimana proses membangun sikap karakter tangguh, ada atau tidak orang ada di samping kita. Nah, sedikit Bapak Ibu, ini bukan membebani pikiran Bapak dan Ibu, hanya sekadar untuk menambahkan, sekadar sharing saja. Faktor pembentuk ketangguhan itu dua ayah bunda. Yang pertama adalah fitrah. Fitrah ini yang Allah berikan kepada kita ini, kepada semua anak-anak. Sepakat ya Bapak dan Ibu? Allah memberikan ketangguhan kepada anak kita, apapun jenis anak kita, warnanya, kulitnya apa, bentuknya seperti apa. Sepakat nggak Bapak dan Ibu? Anak-anak bayi itu Bapak Ibu, kalau kita ngelihat di beberapa medsos itu, kalau dilemparin ke kolam renang, muncul nggak ketangguhannya? Muncul nggak kira-kira? Muncul Pak, muncul itu Pak. Jadi itu semuanya yang Allah berikan kepada anak kita. Jadi marilah kita sepakat dan optimis untuk membuat anak kita tangguh, gitu Bapak Ibu ya. Satu adalah kita yakin betul bahwa Allah memberikan fitrah kepada anak kita, fitrah ketangguhan itu. Itu Pak, itu modal kita. Ya, modal kita. Artinya apa? Bapak dan Ibu bilang ke istri, jangan istri selalu menyalahkan anak. Kamu sih lemah orangnya, kamu nggak bisa apa-apa. Jangan nih Bapak Ibu. Kalau kita ngomong ini berarti kita menafikan semua yang potensi Allah berikan kepada anak-anak kita. Nah kemudian fitrah itu kemudian kita gali, kita biasakan. Nah fitrah itu berupa potensi kan Bapak Ibu ya. Semua kita itu punya fitrah baik. Semua kita punya. Tetapi tidak akan menjadi sebuah amalan kalau tidak diberikan pelatihan gitu Bapak Ibu. Tidak diberikan penjagaan, tidak diberikan penggalian dan pembiasaan. Gitu ya bunda ya. Banyak orang baik, gitu ya ayah bunda, banyak orang baik, tetapi banyak juga kemaksiatan merajalela. Kenapa Bapak Ibu? Karena fitrah kebaikan itu tidak digali, tidak dibiasakan, tidak dimunculkan, gitu ya bunda ya. Ya, banyak banget ayah bunda, banyak banget orang bersimaharajalela kemaksiatan, bersimaharajalela ke kelalaian, ke bully dan lain-lain di antara kita sekitar kita. Tapi kenapa nggak berkurang? Karena banyak orang punya potensi baik tapi tidak terlatih, tidak menjadi amalan kebaikan. Ya, yang kedua adalah faktornya lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah contohnya adalah bagaimana kita, contoh di zaman Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah dipilihkan lingkungan yang baik. Dalam salah satunya adalah menjaga fitrahnya Rasulullah SAW. Nah, ada 3 hal penting ayah dan bunda dalam membentuk faktor karakter ketangguhan. 1, ketangguhan itu dimulai sejak usia dini. Nah, usia dini ini kalau sebagian orang mengatakan anak itu dilatih ketika dia umur 0 tahun dimulai.
Tetapi Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan melatih karakter tangguhan itu tidak bisa hanya dimulai dari umur 0 tahun. Tapi dimulai kapan Bapak Ibu? Dari awal tadi yang saya sebut, dari memilih jodoh sebenarnya gitu ayah bunda ya. Dari memilih jodoh kita udah bisa melihat nih. Kalau kita memilih jodoh seorang perempuan, kita udah bisa ngelihat nih perempuan nih insya Allah bakal amanah nggak nanti, bakal bisa nggak bekerja sama dengan kita untuk menjadikan anak-anaknya kelak kemudian hari menjadi anak yang tangguh. Bisa dilihat dari kondisi kepribadiannya gitu ayah bunda ya. Kalau seorang perempuan dia memilih jodoh, ada datang ke rumahnya, meminang dia, melamar dia, sebenarnya dia sudah bisa melihat apakah calon suaminya ini akan bisa menemani dia atau tidak kelak kemudian hari. Kalau dia amanahkan anak Allah, bisa nggak menemani dia membentuk anak yang tangguh gitu ya bunda ya. Oke. Kemudian yang kedua mulai dalam keluarga. Yang ketiga ini adalah prosesnya nih ayah bunda. Jadi proses sederhananya gini, membentuk karakter anak itu knowing, feeling, action. Itu bentuk ininya lah ya bunda ya. Kasih tahu kepada anak tangguh itu seperti apa, itu lewat berkisah tuh. Kalau anak 0 sampai 7 tahun, lewat bermain juga boleh Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa 0 sampai 7 tahun Bapak-bapak jangan sampai tidak bermain dengan anak-anak. Karena lewat bermain itulah Bapak bisa menceritakan ketangguhan Rasulullah SAW. Misalnya apa? Anak bermain, tiba-tiba permainannya gundunya hilang, gitu Bapak Ibu ya. Nah ini proses adalah momen untuk melatih ketangguhan, betul tidak? Melatih ketangguhan. Bayangkan kalau Bapak melihat anak main gundu, Bapak nggak ikut main gundu gitu, khususnya di umur 0 sampai 7 tahun. Anak berproses dan ngalamin gitu Bapak Ibu. Ya Allah gundunya hilang gimana gitu. Nggak ada coachnya gitu Bapak Ibu. Nggak ada orang yang melatihkan potensi ketangguhannya dia. Apa yang terjadi? Anak-anak lewat saja sudah Bapak Ibu. Dia nangis, dia apa? Nggak ada proses ketangguhan yang diberikan. Kenapa? Nggak ada bapaknya gitu ya bunda. Kalaupun ada bapaknya tidak terikat dan terlibat di dalam urusan menanamkan ketangguhan ini. Nah yang kedua itu feeling. Nah kalau bahasa sederhananya ya bunda adalah bagaimana melatihkan ketangguhan kepada anak kita 3 saja. Ngasih tahu, kemudian yakinkan ke anak bahwa ketangguhan ini penting buat kamu, dan yang ketiga adalah temani dia untuk melakukan ketangguhan. 3 aja Pak, tahu, yakin, aman. Itu aja, tahu, yakin, aman. Kalau Bapak ingin menjadikan anak Bapak suka menolong orang, kasih tahu dia menolong itu apa. Itu Bapak Ibu ya. Lewat berkisah, lewat contoh, lewat apa saja. Yang kedua, yakinkan ke dia bahwa menolong itu baik buat kamu. Kalau dia yakin, dia pasti akan beramal. Contoh lagi Bapak Ibu ya. Kalau kita setiap hari ada tamu datang, kita kan selalu bilang sama anak kita ya, salim, salim, salim gitu Bapak Ibu. Anak-anak kita nggak mau salim. Kenapa dia nggak mau salim? Karena 2 proses itu nggak dilalui sama dia gitu Bapak Ibu. Dia nggak tahu gitu, kenapa sih harus salim sama orang? Yang dia tahu adalah perintah aja. Nah datang salim, 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 salim. Dia nggak ngerti bahwa salim itu apa manfaatnya gitu Bapak Ibu. Yang kedua adalah dia nggak yakin gitu, apakah dia salim dengan tamu ayahnya ini ada dampaknya nggak buat dia, gitu ya bunda. Nah, yang ketiga, kenapa dia nggak mau beramal itu? Karena 2 itu nggak dilalui dalam proses. Bapak dan ibu coba satu kali, misalnya gini, kalau ada tamu Bapak datang ke rumah ketemu ayah, tolong bisikan kepada tamu yang datang ini, nah nanti kalau kamu datang ke rumah, anak saya akan salim, tolong dihormati salimnya, gitu Bapak Ibu ya. Dan pegang tangannya, dan ketika memegang tangannya berikan apresiasi, katakan kepada anak saya, ya Allah mudah-mudahan kamu jadi anak soleh dan soleha, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian yakinkan kepada anak kita dengan kalimat-kalimat yang tadi kita sampaikan kepada tamu kita. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tamu datang, anak kita salim, dan kemudian ketika dia salim dengan tamu kita bilang, ya Allah nak, Masya Allah kamu hebat betul, bisa menghormati tamu dan lain-lain. Apa proses yang terjadi? Anak kita merasa nggak yakin bahwa ada dampaknya salim dengan tamunya, tamu ayahnya? Ada Pak. Kalau ada dampaknya bagi anak-anak, dia akan melakukan ulang. Itu ya bunda ya. Kalau nggak ada dampaknya, dia nggak akan melakukan itu. Karena anak-anak kita dalam tahapan egosentris gitu Bapak Ibu ya. Ukurannya itu adalah bagi dia ada dampaknya nggak? Bagi dia ada dampaknya. Nah baik. Ayah bunda yang SWT kita lihat satu-satu ya bunda ya. Kenapa ketangguhan dimulai sejak dari usia dini? Nah ini jumlahnya di Indonesia anak-anak itu sekitar 25%. Tapi 25% ini kalau dilatih ketangguhannya, dia akan menentukan 100% masa depan Indonesia. Sepakat nggak kira-kira Bapak dan Ibu? Ya, orang sering menyebutnya dengan bonus demografi sekarang ini Bapak Ibu ya.
Jadi kalau kita punya anak sekarang Bapak Ibu di usia 0 sampai 7 tahun, 0 sampai sekitar 9 tahun sampai 12 tahun, tugas kita adalah untuk membentuk ketangguhan itu agar nanti masa depan Indonesia ini, masa depan bangsa ini, anak kita ikut menentukannya, gitu ya Bunda. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak dan Ibu seringlah mendengar pepatah ini ya, mengajar anak ibarat menulis di atas batu, mengajar orang dewasa ibarat menulis di atas air. Jadi memang mengajarkan ketangguhan kepada anak di usia anak-anak ini memang rada sulit Pak, tapi bekasnya lama, gitu ya Bunda ya. Jadi kalau misalnya gini ayah bunda, setiap hari kalau anak-anak ada persoalan, kita nggak langsung selesaikan persoalan, kita terima perasaan dia, misalnya dia dibully, dia lapar, kita terima gitu Bapak Ibu, dan kemudian kita tangguh, kita latihan kepada dia. Misalnya apa? Pulang dia sekolah, Bapak Ibu coba rekayasa sekali-kali, bilang sama istri, nggak usah siapin makanan di meja makan. Nah kita melihat bagaimana apa dampaknya dari anak kita. Kalau anak kita bilang, ya Allah aku lapar banget Bun, aku bisa mati nih kalau nggak makan siang gitu. Nah Bapak Ibu latihkan ketangguhan ini kepada anak kita. Nah kita akan lihat nanti Bapak Ibu, memang sulit rasanya Bapak Ibu ya, sulit melatih anak setiap hari. Tapi percayalah Bapak Ibu, nanti ketika anak-anak kita di umur 15, 16, 20 tahun ke atas, Bapak akan ungkang-ungkang kaki insya Allah. Bapak tidak akan masalah dengan persoalan ketangguhan. Karena apa? Karena anak kita sudah punya ketangguhan sejak dari usia kecil. Nah ini ada penelitian ayah bunda, ini penelitian yang terakhir di ini ada selama 23 tahun ini. Jadi yang diteliti itu adalah anak umur 3 tahun, kemudian dilihat lagi dampak karakternya di usia 18 sampai 21 tahun, dilihat lagi karakter anaknya di usia 26 tahun. Anak itu yang diteliti 23 tahun itu jenisnya dua anak. Satu anak yang uncontrollable toddlers, anak-anak yang bermasalah lah gitu Bapak Ibu ya, di usia 3 tahun ya. Dan kemudian diteliti lagi anak yang di usia 3 tahun itu dia well adjusted toddler gitu, yang anak-anak yang punya bapak dan ibunya yang nyaman lah gitu Bapak Ibu ya gitu. Nah ternyata ayah dan bunda, anak yang uncontrollable ini di usia 18-21 dia akan tetap seperti anak yang tidak bisa dikontrol. Nanti dilihat lagi di usia 26 tahun, dia tetap jadi anak yang tidak bisa dikontrol. Juga dengan anak yang di usia 3 tahun yang well adjusted ini, di usia 18 sampai usia 21 tahun, dia akan tetap menjadi seperti itu, 26 tahun akan tetap seperti itu. Saya ingin menyampaikan kepada diri saya, Bapak dan Ibu, kepada Bapak Ibu semua, bahwa jangan pernah main-main dengan anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun. Bunda ya. Jadi jerih payah kita, kelelahan Bapak dan Ibu, jangan sampai lose anak kita di usia 0 sampai 7 tahun. Karena itu usia terbaik yang Allah berikan sepanjang hidup anak-anak kita. Ini tahapan sederhana saja Bapak Ibu, yang Bapak Ibu nanti ambil file ini dari pengurus masjid, ini biar bisa diskusikan dengan istri. Tahap yang pertama itu adalah di usia 0 sampai 2 tahun, membangun ketangguhan itu. Ini ibu ini, istrinya ayah ini. Ibu meletakkan fondasi ketangguhan dengan cara apa Bapak Ibu? Cara dia gendong, dia cerita gitu Bapak Ibu ya. Dia cerita yang banyak. Makanya kalau punya anak 0 sampai 2 tahun, belikan istri sirah nabawiyah, belikan istri cerita-cerita tentang yang ada dalam Al-Quran, dan itu yang dia kerjakan setiap hari kepada anak-anaknya. Habis makan, habis ASI, habis apa, ceritakan ini kepada anak-anak. Kalau istri nanya, Bang, gimana anak-anak kita nggak ngerti? Emang nggak ngerti Bapak Ibu, tapi dia simpan sebagai fondasi. Nah kemudian tahap yang kedua itu Bapak Ibu, buat membangun ketangguhan itu, ibu bekerja sama dengan ayah mengenalkan ketangguhan lewat ujaran dan tindakan. Jadi apa nih Bapak Ibu, ujaran dan tindakan? Anak 2 tahun itu dia sudah mulai bisa berbicara. Ya kalau 0 sampai 2 tahun kan belum bisa ngomong ya Bapak Ibu ya. Bisanya prabicara. Kalau bicara itu 2 tahun ke atas. Nah itulah sebabnya kenapa di umur 2 tahun ini ayah sudah harus terlibat di ayah. Salah satunya adalah ikut mengajarkan bersama anak-anak dengan 2 yang paling penting dalam hidup anak kita. Apa itu Bapak Ibu? Berkisah dan bermain. Bermain dan berkisah itu hal yang paling penting ayah bagi anak 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 4 tahun. Bagi dia berkisah bermain itu seperti bapak pergi bekerja. Itu bagi dia pekerjaan yang sangat serius. Nah oleh sebab itu bapak terlibatlah bermain dan berkisah. Pulang dari pekerjaan gak usah lama-lama berkisah dengan anak-anak, cukup 2 menit, cukup 3 menit gitu Bapak Ibu ya. Apa aja tapi ada hubungannya dengan ketangguhan. Gitu ya udah ya. Nah ini terlibat di usia 2 sampai 3 tahun.
Tahap yang ketiga, mulailah pertemukan anak dengan aspek ketangguhan di usia 3 tahun, 3-4 tahun. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau dia anak mengatakan aku lapar, gitu Bapak Ibu ya, jangan bilang sama pasangan langsung bilang ayah ntar ini, bilang sama istri, nasi cepat gitu, nggak usah Pak. Ya kalau dia lapar bilangnya biarlah dia ngerasain dulu laparnya itu Bapak Ibu ya. Nah mulai prosesnya itu bahwa setelah dia lapar dia nggak bisa langsung untuk bisa makan. Kalau 0-2 tahun wajib ayah bunda. Kalau dia haus dia apa? Kasih makan, kasih minum. Tapi kalau usia 3 tahun ke atas harus kita pilih dan pilah. Itu Bapak Ibu ya. Karena misalnya gini, ada 5 jenis tangis, 5 jenis senyum anak-anak kita 3 tahun ke atas. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus pilih ini. Ada senyumnya, ada tangisnya. Itu yang tangis yang memang harus kita segera bantu. Ada tangisnya itu yang sebenarnya kita nggak harus bisa bantu. Seperti misalnya yang tadi saya sebutkan itu. Kalau dia lapar gitu Bapak Ibu ya, dia misalnya mainannya hilang atau mainannya hancur atau cacat, Bapak dan Ibu nggak usah langsung selesaikan. Karena kita sudah masuk pada tahapan untuk mengajarkan kepada anak tangguh itu seperti apa. Kemudian tahap yang keempat biasanya 6-14 tahun ayah bunda, ini sudah harus di role playkan ini ayah bunda. Kalau misalnya dibilang gitu, ya aku tadi dibully sama temanku. Nah ayah bilang, bang menurut abang bagaimana cara menyelesaikannya? Pura-puranya ini teman abang, ayah ini teman abang. Nah itu bagaimana caranya? Itu role play itu ayah. Anak-anak sudah latihkan semacam ini. Supaya apa Bapak dan Ibu? Supaya dia mengerti kelak kemudian hari. Kalau misalnya dia dipukul sama orang, dia melihat orangnya itu nggak sengaja sebenarnya, atau orang itu dalam keadaan yang sangat lemah, dia nggak semena-mena untuk memukul orang balik gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah role playkan kepada dia di usia 6 sampai 12 tahun, 14 tahun. Nah, tahap yang keempat ini adalah juga melatih anak-anak, anak laki-laki dilaki-lakikan, anak perempuan diperempuankan. Nah, tahap yang kelima yang terakhir 12 sampai 20 tahun atau 12 sampai umur 15 sampai 18 tahun. Role being itu maksudnya apa Bapak? Kalau dia mengalami persoalan di dalam kehidupannya dia, Bapak dan Ibu benar-benar hanya mengatakan abang tahu bagaimana cara abang menyelesaikan persoalan. Ayah akan mendampingi abang. Itu namanya role being itu ayah benar. Ya, umur 15 12 tahun ke atas. Nah Bapak Ibu yang berkesunnah yang kedua, mulai dari dalam keluarga, membentuk ketangguhan itu dari dalam keluarga. Ini saya tuliskan, keluarga itu adalah fondamen banget itu Bapak Ibu dalam kehidupan sosial ya. Kemudian ayah bunda terlibat dan pendidikan pengasuhan. Nah ada pertanyaan, ayah Irwan, Rasulullah dulu nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya, gimana kenapa Rasulullah tangguh? Memang nggak ada fisik ayah dan ibunya, tetapi ada keayahannya gitu Bapak Ibu ya, yang dia dapatkan lewat pamannya, lewat kakeknya, lewat orang-orang yang lain ya. Kemudian yang terakhir, mulai dalam keluarga itu adalah peran dan waktu yang sulit tergantikan. Ini yang tadi saya sebutkan itu ayah bunda, 0 sampai 2 tahun itu sulit digantikan tuh ayah. Peran istrinya ayah 0 sampai 2 tahun itu jangan bilang ke istri 0-2 tahun, jangan WA lu, grup WA lu jangan banyak-banyak karena lu konsentrasi sama anak lu, gitu lah istilahnya Bapak Ibu ya. 0 sampai 2 tahun itu ayah bantu istri untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah agar dia konsentrasi untuk menghebatkan anaknya di usia 0 sampai 2 tahun. Oke, yang terakhirnya ya. Mudah-mudahan masih ada waktu kita untuk tanya jawab ya. Ya, ini tahapan-tahapannya. Bapak dan Ibu konsentrasi ke yang sebelah kanan aja. Jadi konsepnya nanamin ketangguhan itu kepada anak, kasih tahu anak, yakinkan dia, kemudian insya Allah dia akan beramal. Nah, beramalnya anak ini nanti dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayah bunda. Jadi kalau anak sudah dia tahu tentang bahwa daya tahan, daya lenting, daya kuat, daya lentur itu seperti apa, dan dia yakin itu ada manfaatnya buat dia, insya Allah nanti Allah akan membantu bisa menjadi anak-anak yang tangguh. Nah ini contoh saja Bapak Ibu yang knowing itu, tahu itu apa, berikan kesadaran tentang ketangguhan. Ini yang tadi saya sebut, anak-anak ayah di rumah 0 sampai 7 tahun bilang sama istri, ceritain gitu tentang ketangguhan. Kemudian anak tahu mengapa dia melakukan ketangguhan. Ini bapak nih kalau pulang misalnya gini, ya tadi aku lapar, terus kata ibu nanti sabar ya nak. Kenapa sih harus sabar? Ini yang harus kita ceritakan ke anak. Kenapa kamu harus sabar? Kenapa kamu harus tahan? Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian anak tahu cara melakukan ketangguhan, dipraktekkan aja bapak dan ibu. Misalnya kalau lapar nasinya nggak ada, nah coba dilatih kepada anak. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan nak? Ketika misalnya ibumu mengatakan bahwa nasi itu baru ada jam 2, sekarang baru jam 1, apa yang kamu lakukan? Nah ini harus kita latihkan kepada anak-anak kita. Nah ini contoh saja ayah bunda yang milik Allah SWT.
Kemudian yang kedua itu tadi apa, Bayu? Yakin ya, yakinkan kepada anak kita. Latih kepekaan nurani. Intinya Bapak dan Ibu, yang kedua ini adalah yakinkan kepada anak bahwa ketangguhan itu ada dampak baiknya buat dia. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, sering Bapak Ibu antara tahu dengan yakin itu sering membuat anak-anak dia sudah tahu, tapi dia nggak melakukannya. Pernah Bapak Ibu lakukan ini, ayah bunda? Pernah Pak, saya sering melakukan. Saya tahu Pak bahwa ini orang harus ditolong, tapi saya nggak melakukannya. Apa sebabnya? Karena latihannya nggak banyak Pak. Nggak yakin bahwa kalau saya nolong orang ini, Allah akan memberikan ini kepada saya. Kalau saya nolong orang ini, nanti Allah akan memudahkan saya ditolong juga sama orang lain. Gitu ya bunda. Itu tuh nggak kuat di kita. Itu nggak kuat di anak kita. Makanya banyak sekali anak-anak kita yang kalau sebenarnya dia tahu Pak bahwa mencontek itu nggak benar sebenarnya, nggak bagus gitu. Kenapa dia mencontek? Karena nggak kurang, feelingnya kurang, latihannya kurang, meyakinkan kepada dia kurang. Nah, gimana caranya latih yang tiga ini, ayah bunda ya? Latih yang tiga. Kemudian yang terakhir adalah action, yang amal tadi itu, supaya dia bisa melakukan karakter ketangguhan. Jadi dia beramal itu, mengamalkan karakter ketangguhan itu adalah ketika pengetahuan dan uji coba dan feeling tadi itu jadi tindakan yang nyata. Gimana caranya ayah Irwan? Terus menerus melatih anak. Terus menerus melatih anak, melatih hatinya dan melatih tindakannya. Bapak dan Ibu jangan kurang misalnya ngasih tahu anak Rasulullah misalnya gini, ayah, aku tadi ya roti yang aku suka banget itu kan tinggal cuma sepotong, tapi kakak kan belum pernah makan roti, adik-adik juga belum makan roti, aku sabar aja ya, aku ambil aja rotinya sedikit. Nah ini ayah selalu mengatakan ya, nah Masya Allah, nah Rasulullah SAW pernah juga melakukan hal yang seperti ini. Ini penting ya, kita terus ceritain kepada anaknya hal semacam ini, yang mudah-mudahan nanti akan menguatkan dia dalam action. Nah yang mudah yang melakukan SWT, ini 3 tips supaya anak terus melakukan action tangguh itu. Jangan berhenti untuk mencari ilmu, itu Bapak Ibu ya, tentang cerita tentang Rasulullah, tentang sahabat-sahabat, itu yang perlu ceritakan pada anak. Dan tumbuhkan terus keinginan untuk tangguh karena Allah kepada anak kita ya di dalam kehidupan sehari-hari, dan katakan kepada anak kalau dia dalam berbuat ketangguhan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu bunda yang melakukan Subhanahu wa taala, itu mungkin yang mampu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, terbatas pengetahuan saya. Terakhir saya menyampaikan, Bapak dan Ibu jangan pernah sia-siakan ini untuk melatih ketangguhan kepada anak-anak kita. Kalau anak Bapak Ibu 0 sampai 7 tahun, jangan pernah tidak menceritakan sirah nabawiyah kepada anak kita, karena berpuluh-puluh ketangguhan Rasulullah ada di situ. Dan jangan pernah tidak dilakukan ayah, terutama ayah ketika anak umur 8 sampai 15 tahun, untuk melatih ketangguhannya real gitu Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak kita di usia 15 tahun ke atas tidak menjadi anak-anak yang stroberi, anak-anak yang rapuh dan lumpuh, yang mungkin penampilannya oke, tapi menghadapi persoalannya dia langsung ambruk gitu Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jamaah sekalian ada yang ingin bertanya? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau anak-anak itu kita kan untuk menyemangati atau untuk melakukan aktivitas misalkan pergi ke masjid, berjamaah, itu kita berikan reward atau apakah boleh, dan apakah boleh juga kita berikan punishment, seperti apa gitu punishment? Baik, terima kasih banyak ayah. Jadi memang ini harus sesuai dengan tahap perkembangan ini ayah. Kalau bagi anak-anak yang 0 sampai 7 tahun itu, dia masih membutuhkan semacam dorongan secara eksternal, gitu ya, yang bentuknya mungkin material, gitu ya, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting ayah, jangan lupakan proses sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak yang 0 sampai 7 tahun, 7 tahun itu kan Allah sudah memberikan kepada anak kita tentang baik dan buruk, sebab dan akibat, gitu ya, dia sudah mulai tahu. Jadi 7 tahun ke atas jangan lagi dengan reward yang tadi disebutkan, gitu ya, jangan lagi, karena itu tidak membuat anak kita lebih matang psikologisnya. Jadi kalau saya menyebutnya gini ayah, 0 sampai 7 tahun itu boleh memberikan motivasi material, karena 0 sampai 7 tahun itu anak-anak butuh pembangunan karakter itu sifatnya outside in, gitu ya, dari luar.
Kan kita mengatakan misalnya, nah, apa nanti kalau kamu berpuasa, kalau kamu tahan puasa atau apa nanti adik-adik sama ayah gitu. Itu nggak apa-apa tuh ayah. Tapi kalau sudah di atas 7 tahun, 6 tahun, kalau anak perempuan 6 tahun ayah, kalau anak laki-laki 7 tahun, karena kematian anak perempuan lebih awal. Nah menurut hemat saya, ayah ganti nih, kalau memberikan reward juga diganti gitu ayah. Tidak lagi reward yang sifatnya dari luar, tapi pembangunan dari dalam, gitu ayah. Yang saya maksudkan adalah semacam misalnya gitu ayah bercerita gitu bahwa nah tadi ayah pulang dari kantor misalnya bulan puasa dia itu ayah melihat ada anak-anak yang masya Allah nah dia jualan dia apa tapi dia tahan tetap untuk tidak puasa. Kan ayah tanya nah kamu umur kamu berapa? Saya kelas 3 kelas 4 SD om. Kamu puasa kenapa kamu puasa? Karena ini om karena aku pengen banget masuk surga atau apa. Ini kita ceritakan kepada anak, ini reward ya ayah, tapi inside out. Karena anak 7 tahun ke atas itu bolehnya membangun karakter itu bagusnya dari dalam ya, lewat bercerita, lewat kisah, lewat refleksi gitu ya gitu. Nah rewardnya kepada 7 sampai 15 tahun itu bentuknya ayah kalau saya mengusulkan tidak lagi bentuk material gitu, tapi pelan-pelan sudah harus dirubah karena harus mengerti sebab akibat. Misalnya begini ayah, kita sudah bisa mengatakan bahwa kamu puasa ini bukan karena ayah, kamu melakukan itu bukan karena ayah, tapi karena Allah. Kenapa? Karena anak sudah mulai bisa berpikir abstrak gitu ayah gitu. Tapi bagi anak ayah 10 sampai 15 tahun, reward dan punishment itu menurut hemat saya tidak kita lakukan, tapi kita berubah menjadi persoalan konsekuensi. Karena anak 10 sampai 15 tahun itu butuh konsekuensi. Haknya dia untuk mendapatkan konsekuensi. Jadi 10 sampai 15 tahun, ayah kalau persoalan dengan karakter ketangguhan ini aturan aja ya, bikin kesepakatan aja. Gitu, abang kalau abang mengalami hal begini-gini, menurut abang bagusnya seperti apa? Apa abang ngamuk, apa abang mengeluh, atau abang tahan, atau abang bikin kesepakatan? Nah, 10-15 tahun anak kita butuh betul yang namanya konsekuensi. Kalau dia tidak melakukan kesepakatan, ada konsekuensinya ya, gitu ya. Jadi konsekuensinya itu berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak. Kenapa kita melakukan ini pada anak 10-15 tahun? Karena nanti kalau anak 10-15 tahun tidak terlatih konsekuensi ayah, nanti anak 15 tahun ke atas dia hanya bisa amar ma'ruf tapi nggak bisa nahi mungkar. Gitu ya. Jadi kalau ayah menanyakan boleh nggak reward? Boleh ayah. Boleh nggak punishment? Tapi punishment itu menurut saya lebih kepada konsekuensi sebenarnya. Gitu ya. Konsekuensi di umur yang tadi saya sebutkan itu. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau kurang ayah. Nah ada Iman ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tadi di awal pemaparan Irwan tadi untuk menanamkan ketangguhan pentingnya kita menanamkan ketangguhan pada anak di usia dini dengan kita bercerita ataupun kita melihatkan dengan ketangguhan. Yang jadi pertanyaan saya bagaimana ya bagi kami para pekerja yang mungkin waktu bersama anak itu agak cukup terbatas, di mana kami ketika pagi anak masih belum bangun, ketika pulang anak sudah tidur. Mungkin ayah bisa memberikan saran bagaimana kami bisa memaksimalkan dengan waktu yang sempit itu kami tetap bisa menanamkan ketangguhan tersebut. Masya Allah, Masya Allah. Makasih banyak ayah. Jadi kalau 0 sampai 7 tahun sebenarnya ayah kebutuhan anak terhadap ayahnya itu lebih kepada kebutuhan psikologi sebenarnya. Jadi kalau ayah nggak ada secara fisik, anak-anak siap, gitu ya. Jadi lebih kepada kebutuhan psikologi, kebutuhan peran sebenarnya ayah. Jadi kalau kebutuhan peran itu ayah pulang, anak-anak kan nggak terlalu butuh dengan fisiknya ayah, gitu ya. Ayah dia terlalu butuh dengan perannya ayah, dengan psikologisnya ayah. Kalau gitu ayah sebenarnya kita nggak usah takut. Yang paling penting ayah adalah berkualitas meskipun terbatas ayah. Jadi kalau ayah pulang ketemu 2 menit, yang 2 menit itu total benar ayah, itu yang paling penting. Gitu, anak-anak dapat fisiknya, dapat psikologisnya, itu yang paling penting itu ya gitu. Nah misalnya gini ya, kalau ayah pulang, anak butuh waktu cuma 2 menit. Ayah, aku tadi itu ada temanku yang lapar. Udah, aku kasih aja makanan yang dikasih sama mama. Ayah kalau pegang handphone, buang handphonenya, gitu ya. Ayah yang paling pertama itu adalah pembelajaran karakter pada anak yang paling pertama itu bahasa tubuh ya. Emotional support itu bahasa tubuh. Rasulullah kepada para sahabat itu yang pertama disupport Rasulullah itu emotional tubuh, bahasa tubuhnya ayah. Apa itu ayah? Showkan di depan anak ayah ketika dia bilang, dia udah menggah gitu lah ya. Dia bilang, aku tadi nolong teman gitu ya. Namanya handphone itu nomor kesekian bagi ayah. Taruh di mana gitu. Tuh ayah apa yang ayah lakukan? Gini sama anak. Ya Allah, hebat banget itu aja ya. Itu yang paling utama bagi anak kita.
Nah ayah bagi anak-anak sebenarnya nggak butuh lama dengan ayahnya. Kadang-kadang dia bete juga ya sama ayahnya gitu. Apa yang diinginkan itu sebenarnya? Yang diinginkan itu adalah ayah ngerasain apa yang aku rasakan. Itu yang paling penting sebenarnya. Itu peran ayah secara psikologis. Itu ayah, kalaupun ayah nggak ketemu dengan anak ayah 9 jam, tapi kalau anak merasakan itu, gak ada masalah bagi dia ayah. Karena banyak betul sejarah menunjukkan bahwa banyak betul anak-anak yang nggak berayah itu suksesnya luar biasa ya. Tahannya luar biasa, daya tahan, daya lentur, daya ini luar biasa. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ayah. Kan jarang itu ayah ketemunya. Kalau ayah kan pulang setiap hari, Nabi Ibrahim kan jarang pulangnya ayah. Tapi Nabi Ismail siapa yang bisa membantah kehebatannya? Otaknya zaki, fisiknya kuwainya luar biasa, cara berpikir rasanya luar biasa. Apa yang terjadi ayah kalau kita baca As-Saffat itu di ayat-ayat di As-Saffat itu adalah berkualitas meskipun terbatas. Jadi menurut hemat saya ayah nggak apa-apa ya. Yang paling penting ayah pulang itu ayah hadir secara fisik dan lebih lagi hadir secara psikologis. Jangan nyambi-nyambi gitu ayah gitu ya. Misalnya gini anaknya, ayah pulang nih, kemudian kata anaknya sepatu ini taruhnya di sini ayah. Padahal kita udah naruh sepatu yang benar gitu ya. Tapi masih ada otak-atik, masih ada otak-atik. Ayah deket ke anak, apapun yang terjadi itu deketin ke anak lah gitu ayah. Bilang ke anak gitu, gini ke anak ini aja udah cukup nih. Ya Allah, ya gitu apa? Itu paling penting buat anak. Nah, tapi kalau anak ayah yang usia 10 sampai umur 15 tahun, dia butuh dua-duanya, gitu ayah. Dia butuh fisik ayah, dia butuh psikologisnya ayah. Anak 10 sampai 15 tahun itu ayah, dia butuh bagaimana laki-laki itu mengangkat barang yang berat itu seperti apa. Dia copy paste itu ayah. Ototnya ayah, wajahnya ayah, bagaimana laki-laki menyelesaikan kekhawatiran ibunya. Itu dia copy paste itu mukanya ayah. Gitu. Misalnya ibunya bilang, "Bang, udah tanggal berapa nih bang?" Nah makanya kalau kita tanggal-tanggal bulan-bulan tua itu, kalau istri kita bilang ada bocah kita nih, jangan jawabnya asal-asalan gitu Pak Ibu, karena bocah kita lagi copy paste tuh. Karena nanti ketika dia dewasa, begitulah dia akan praktekkan kepada kalau istrinya nanya gitu Bapak Ibu. Jadi ayah kalau saya bilang berkualitas meskipun terbatas, ya berkualitas meskipun terbatas sebenarnya tergantung dua hal. Satu, ayah cari ilmu tentang perkembangan anak. Jadi ayah tahu tuh kalau anak ayah 0 sampai 7 tahun, ayah masih boleh tuh, "Bang, gimana bang? Tadi makannya enak nggak? Tadi bekalnya enak nggak?" Dia seneng tuh ya. Tapi kalau ayah punya anak 9-10 tahun ke atas, nanyain bekal juga, marah dia ya, gitu ya, gitu. Bekal lagi gitu ya. Sebelum ayah nanya, dia bilang udah gue jawab, udah WA, gitu ya, gitu ya. Jadi 10 tahun, 15 tahun, apa yang ayah mau tanyakan ke dia? Nah, lihat di buku tahap perkembangan, yang paling berkembang itu adalah sosial emosi ya. Jadi kalau 10-15 tahun ayah jarang pulang ketemu dengan anak, nanyain, "Bang, pulang sekolah nih, bang, kamu bahagia nggak hari ini?" Tuh bagi anak, Masya Allah gitu. Dia bilang, "Gak apa-apa dah, ayah 9 jam mau kemana, mau apa terserah dah," gitu ya. Tetapi ayah tahu apa yang ku mau. Allahu a'lam bishawab. Yang terakhir waktu ayah. Waktu. Yang paling penting ayah kalau untuk menanamkan karakter ini kepada anak, jangan pernah memberikan waktu luang. Waktu luang itu waktu sisa ya. Jadi harus luangkan waktu. Jadi betul-betul ayah memang bikin program gitu ya. Setiap hari dengan anak bikin program. Setiap sekali dan 15 hari bikin program safar sama anak gitu ya. Benar-benar dibikin program gitu ya. Jadi jangan gue bilang sama istri, gue lagi ini nih, gue lagi bisa ngomong sama anak nih. Sini bocah, jalan sama bocah. Tapi untuk sisa ya, bagi anak itu waktu nggak terlalu begitu pas buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau kurang ya.